Selamat pagi pemirsa. Bau tidak sedap datang dari perhelatan Pilkada 2024 yang hingga kini belum tuntas. Tepatnya pada pelaksanaan pemilihan Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, hanya ada 2 pasangan calon dan keduanya terungkap melakukan praktek politik uang. Tidak tanggung-tanggung, 1 suara dibeli oleh pihak paslon dengan harga hingga 16 juta rupiah. Mahkamah Konstitusi atau MK pun memutuskan untuk mendiskualifikasi kedua paslon dan memerintahkan pemungutan suara ulang dengan paslon baru. Pemungutan suara yang dilakukan pada 22 Maret 2025 itu sebetulnya sudah merupakan PSU atau pemungutan suara ulang yang diperintahkan MK. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 16 Mei 2025 dengan tema Jalan Terang Akhiri Politik Uang bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Ya, harus sehat ya. Harus sehat ya. Ya. Karena demokrasi kita kelihatannya sudah sakit dan sakit akut ini, Bang. Ya, dan yang terjadi di Barito Utara itu adalah kejahatan demokrasi. Kejahatan demokrasi, Ya, kejahatan. bukan kelalaian ya. Karena ini pertanyaan besarnya adalah kalau kemudian MK menemukan bahwa 2 paslon sama-sama melakukan politik uang, padahal kalau di dalam pemberitaan Bawaslu mengatakan satu pihak yang melakukan politik uang, artinya Bawaslu ini kecolongan atau bagaimana nih, Bang Gauden? Ya, tidak kecolongan juga sih. Karena ketahuan belakangan. Ketahuan belakangan. Jadi kalau begitu, apakah kemudian kita bisa mengatakan langkah MK ini benar seperti judul editorial, Bang? Ini akan mengakhiri politik uang? Tapi yang paling penting itu bahwa politik uang itu nyata adanya. Ya. Dan pelaku politik uang, walaupun di dalam putusan pengadilan di Barito itu disebutkan tidak ada hubungan dengan calon, tetapi Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa pelaku politik uang itu berhubungan dengan calon, sehingga pencalonannya didiskualifikasi. Itu hal yang belum pernah terjadi selama ini. Sebelum ini belum pernah? Karena menurut undang-undang kan kalau calonnya yang melakukan politik uang baru digugurkan pencalonannya. Oke. Fakta pengadilan itu mengatakan tidak ada hubungannya, tetapi keyakinan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ada hubungannya sehingga didiskualifikasi. Iya, lagi pula juga lucu sih kalau kemudian ada orang menggalang politik uang tapi tidak berhubungan dengan paslonnya, Bang. Tapi pertanyaannya begini, Bang, apa yang dilakukan MK di Barito ini, apakah kemudian akan ada tindak lanjutnya yang membuat kemudian menjadi susah untuk melakukan politik uang di pilkada dan pemilu berikutnya, Bang? Ya, kalau akal warasnya itu mestinya ditindaklanjuti, karena tadi saya katakan sebagai kejahatan demokrasi. Tentu pelakunya disebut penjahat demokrasi kan, ya harus diusut tuntas gitu. Tetapi hal yang menarik itu kan 2 kali pemungutan suara di Barito Utara. Pada pemungutan suara pertama, pasangan urut nomor 1 itu yang menang, sehingga digugat oleh pasangan urut nomor 2. Urut 1 itu disebutnya itu Gogo Hello gitu, urut 2 itu Agi Saja. Nah, Gogo Hello itu memenangi pemilu pertama ya, 27 November. November lalu ya. Digugat oleh pasangan urut nomor 2. Terbukti? Dikabulkan. Dikabulkan karena terbukti ada hanya 2 TPS di Barito Utara itu yang pemilihnya itu memilih lebih dari sekali. Ada kecurangan. Itu kasus pertamanya. Baik. Sehingga diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS hanya itu? Di 2 TPS itu. Setelah itu? Nah, setelah dilakukan pemungutan suara, yang menang itu nomor urut 2. Tetapi kemenangan nomor urut 2 dituduh oleh nomor urut 1 karena ada politik uang. Pelaku politik uang itu ada 8 orang, sudah divonis di pengadilan di sana, tetapi di Mahkamah Konstitusi terungkap nomor 1 juga melakukan hal yang sama juga, dua-dua penjahat gitu kan. Baik, kita akan bahas bagaimana itu kemudian bisa diakhiri, Bang Gauden dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 16 Mei 2025, Jalan Terang Akhiri Politik Uang. Jalan Terang Akhiri Politik Uang.
bau tak sedap datang dari perhelatan Pilkada 2024 yang hingga kini belum tuntas. Tepatnya pada pelaksanaan pemilihan Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah. Hanya ada 2 pasangan calon paslon dan keduanya terungkap melakukan praktik politik uang. Tidak tanggung-tanggung, 1 suara dibeli oleh pihak paslon dengan harga sampai dengan 16 juta rupiah. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskualifikasi kedua paslon dan memerintahkan pemungutan suara ulang dengan paslon yang baru. Pemungutan suara yang dilakukan pada 22 Maret 2025 itu sebetulnya sudah merupakan pemungutan suara ulang atau PSU yang diperintahkan MK. PSU pada Maret itu pun hanya berlaku di 2 tempat pemungutan suara TPS karena ditemukan penyalahgunaan hak pilih dalam pemungutan suara serentak 27 November 2024. Namun, untuk perkara kali ini putusan MK mendiskualifikasi semua paslon berimplikasi pemungutan suara ulang harus dilakukan di semua TPS di Barito Utara. Partai-partai pengusung mesti mengajukan paslon baru karena tidak ada kontestan yang tersisa. MK menilai kedua paslon telah melakukan pelanggaran serius berupa politik uang sehingga sudah cacat hukum. Mereka mencederai prinsip-prinsip pemilihan umum dalam konstitusi yakni pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Mahkamah ingin memberikan efek jera kepada para calon, tim pemenangan maupun partai-partai politik pengusung mereka. Ketegasan MK memberikan contoh bagaimana seharusnya menindak pelaku politik uang. Tanpa penindakan yang tegas, praktek serangan fajar itu akan terus marak dari pilkada ke pilkada, dari pemilu ke pemilu. Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, sampai dengan pemungutan suara pada 27 November lalu, temuan dugaan politik uang sedikitnya 130 kasus. Patut diyakini, jumlah sesungguhnya jauh lebih banyak ketimbang yang didapati maupun yang diadukan ke Bawaslu. Dalam survei Populix pada Mei 2024, separuh masyarakat mengaku pernah ditawari hadiah maupun uang jelang pencoblosan di pilkada maupun pemilu. Kemudian, hanya 23% masyarakat yang menyatakan pasti akan melaporkan praktek politik uang. Di antara mereka yang enggan melapor, sepertiganya beralasan karena politik uang sudah biasa. Sikap permisif masyarakat terhadap politik uang diperparah oleh pengawasan dan penindakan hukum yang lemah. Akibatnya, politik uang sulit diberantas. MK dalam menangani perkara sengketa Pilkada Barito Utara mempertimbangkan temuan Bawaslu setempat yang sudah ditindaklanjuti hingga penjatuhan vonis oleh pengadilan. Akan tetapi, Bawaslu lewat Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu hanya menemukan dan memproses hukum tindak politik uang oleh pihak salah satu paslon, yakni paslon nomor urut 2 Ahmad Gunadi Nadalsyah Sastrajaya. Baru pada persidangan di MK terungkap bahwa pihak paslon nomor urut 1 Gogo Purmanjaya Hendro Nakalelo juga melakukan praktik yang sama. Hal ini sedikit banyak menunjukkan betapa pengawasan proses pemilu masih lemah. Bukan itu saja, penindakan politik uang melalui proses hukum pidana pemilu masih lembek. Pada kasus politik uang Pilkada Barito Utara, terdakwa pelaku pemberi uang hanya divonis 3 tahun. Vonis terendah yang diatur dalam pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut pasal tersebut, pelaku politik uang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun. Selain itu, dijatuhi denda paling sedikit 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Politik uang yang merupakan bentuk suap menyuap akan terus marak tanpa pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas. Bila para calon kepala daerah yang berkontestasi dengan suap kemudian terpilih, rakyat yang paling dirugikan karena mendapatkan pemimpin yang cacat moral. Negara pun makin bobrok karena ditopang oleh para pemimpin korup. Putusan MK ialah pintu masuk mengakhiri praktek kotor itu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang. Ada Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Bang Leonard Mesir. Selamat pagi Pak Amrozi. Bagaimana Pak? Ini ada penangkapan atau temuan lah di Barito, tapi yang memutus MK nih. Apakah ini bisa menjadi jalan terang untuk mengakhiri politik uang? Karena kalau kemudian tidak diikuti tindak lanjut atau itu hanya di satu daerah saja kan efeknya tidak merata. Menurut Anda seperti apa? Silakan Pak. Saya kira kemungkinannya 0,00 sekian persen. Karena itu hanya di satu daerah tertentu. Oke. Nah, menurut pengamatan saya, sejak sistem pemilu itu diberlakukan seperti sekarang ini, sistem loh, ini kok politik uang menjadi hal yang biasa. Menjadi hal yang biasa itu kan miris. Nah, kalau nanti calon pemimpin daerahnya terpilih, artinya kan mempunyai pemimpin daerah yang cacat hukum, cacat moral. Tapi ini kan di MK yang terbukti curang di Barito kan sudah dicegat Pak. Ini kalau saya sih berharap ini akan diikuti lagi di daerah-daerah lain. Bagaimana Pak? Ya semoga dengan tegas seperti itu, pokoknya calon yang ketahuan seperti itu harus didiskualifikasi. Nanti calon yang baru. Tapi Bang, begini ya, ini selama ini kok terus beritanya seperti ini, apa kira-kira nggak bisa sistemnya diubah? Pemilu pilkada dan pemilu yang lainnya itu kembali seperti zaman dulu tahun 71, 77, 82, Diwakili 87, 92, Diwakili. 97. Itu aman, nggak ada politikan uang. Oke. Ini ide yang menarik, tapi terima kasih Pak Amrozi sudah berpendapat dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Ide yang sangat menarik, apakah sistemnya bisa diubah Bang Gaudens, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, tadi Pak Amrozi, kalau saya tafsirkan katanya ingin mengusulkan mengubah pemilu tidak langsung, tapi lewat perwakilan seperti zaman dulu Orde Baru. Kira-kira apakah itu akan lebih baik, akan bisa mengakhiri politik uang atau bagaimana? Ya, pada sistem perwakilan ketika kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, suapnya kepada DPRD. Waktu itu ada juga ya? Oh banyak itu. Kalau sekarang kan suap kepada rakyat. Dan di Barito Utara ini suap yang paling besar, mungkin ini pertama kali dalam sejarah dunia ya. Satu orang itu dapat 16 juta, total yang terungkap di persidangan itu, yang disebutkan di persidangan itu, total dana yang disiapkan untuk suap itu 10 miliar. 10 miliar? Padahal pilkadanya, pemungutan suara ulang itu, biayanya itu dari APBD itu hanya 1,5 miliar. Itu artinya duit itu banyak dipakai bukan untuk kepentingan demokrasi, tetapi untuk kepentingan menyogok gitu. Dan lucunya lagi ternyata dua-duanya, dua pasang itu sama-sama menyogok, cuman besarannya yang berbeda. Satu itu 16 juta, ada keluarga yang mendapatkan 64 juta, dan satu pasangan lagi suapnya kecil sih, tapi besar sesungguhnya 6,5 juta. Ada keluarga yang mendapatkan 19 juta. Itu artinya kemurnian suara rakyat seperti yang dicita-citakan oleh Mahkamah Konstitusi itu dipinggirkan
hanya karena ulah ingin berkuasa. Ya, ini saya melihat semacam oase ya Bang, apa yang dilakukan MK dalam kasus PSU di Barito. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah oase ini akan berkumpul dengan oase yang lain sehingga kita bisa melihat bahwa politik uang ini akan kita bisa tekan semaksimal mungkin, atau ini hanya secercah lilin di tengah gelap gulita yang akhirnya juga akan hilang Bang? Ya tentu kita harus berharap banyak kepada Mahkamah Konstitusi, siapapun hakimnya nanti, apakah yang sekarang atau yang lain, jangan hanya pada pilkada gitu, pada pemilu juga mestinya politik uang itu tindak tegas. Karena yang dicita-citakan oleh Mahkamah Konstitusi juga yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, yang paling penting itu bagaimana kemurnian suara rakyat di kotak suara itu terrealisasi di dalam pemerintahan nantinya. Nah, yang terjadi di Barito Utara ini kan menyuap dan dua-duanya suap gitu kan. Nah, pertanyaan lebih lanjut, mengapa pengawas pemilu tidak bertindak cepat terhadap satu pasangan calon, pasangan nomor urut 2 itu, Bawaslu atau mereka yang tergabung di dalam penegakan hukum gabungan itu melakukan penggerbekan. Itu 9 orang yang ditangkap pada saat itu kan. Hukuman terhadap 9 orang ini yang memberi suap itu dihukum 36 bulan. Sementara yang menerima suap hanya 5 bulan. Tidak ada efek jera sesungguhnya. Baik, kita tetap berharap bahwa apa yang dilakukan MK dalam Pilkada Barito ini benar-benar menjadi setitik terang yang kemudian bisa menyebarkan terang ini ke seluruh sistem pemilu di Indonesia. Begitu ya Bang ya? Ya, terang dari Barito menerangi Indonesia. Baik, kita aminkan itu. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi lah. Pemirsa, politik uang yang merupakan bentuk suap akan terus marak tanpa pengawasan ketat dan penindakan tegas. Bila para calon kepala daerah yang berkontestasi dengan cara menyuap kemudian terpilih, rakyat yang paling dirugikan karena mendapat pemimpin yang cacat. Negara pun semakin bobrok karena ditopang pemimpin korup. Putusan MK adalah pintu masuk untuk mengakhiri praktik kotor itu. Saya Leonan Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.